Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa zurriyatihi. La ruhi al-mu'allif hadzal kitab Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir al-Khawbari. La ruhi sadri mahabbar kutub Sayyidina Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih. La ruhi sadri Imam Hafiz al-Musnid ad-Doktor al-Qutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih. La ruhi Ustazina Ki Haji Ahmad Zayadi bin Haji Muhajir. La ruhi Ustazina Ki Radi bin Saleh. La ruhi Ustazina Ki Haji Ahmad Baydai bin Haji Abu Bakar. La ruhi Ustazina Ki Haji Muhammad Yasin bin Haji Tuki. La ruhi Ustazina Ki Haji Muhammad Yaqub bin Haji Marzuki. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li ammina wa li ammatina wa li khalina wa li khalatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li asatizatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna Allah taghasyahu mir rahmah wal maghfirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah berikutnya kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, jamaah kita yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah sembuhkan dari segala penyakitnya. Yang sedang mengalami kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan-kemudahan. Dan juga kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita, keluarga kita senantiasa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan akhir hayat kita husnul khatimah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pengurus Majlis Ta'lim Nurul Iman
yang hadir pada kesempatan Sabtu pagi ini, diantaranya Mudirul Am, Direktur Utama, ya, Kiai Haji Ustadz Rusmin Hasbi. Kemudian sekretarisnya Ustadz Haji Aling Sahril. Kemudian bendaharanya Pak Sudirman. Ada ya? Ada. Kemudian guru-guru kita yang hadir pada kesempatan ini. Di antaranya Kiai Haji Ahmad Nahrawi. Kemudian Kiai Haji Sofyan Sauri. Kemudian Ustadz Ari Padilla. Ustadz Yasin Dustur. Kemudian Ustadz Mulia Solihin. Kemudian Ustadz Tatang. Kemudian Ustadz Ihsan Has. Al-Habib Mustafa. Kemudian Ustadz Sulaiman. Kemudian seluruh ketua DKM, musola, masjid yang tergabung dari Majelis Taklim Nurul Iman. Di antaranya yang enggak ketinggalan abang kita, Abang Haji Satiri. Wah. Kabul. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya menganugerahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga sampai pada kesempatan pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, dan mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita mensyukurinya dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang kita syukuri pada pagi ini adalah nikmat Allah yang tak terhingga, sehingga kita berada di majelis ilmu ini dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, di antaranya menuntut atau mencari ilmu. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita, duduk kita di majelis ilmu ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amal soleh kita, yang dengan amal soleh kita insya Allah dapat memudahkan kita, dapat gampangin kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, nabi kita, contoh kita, ikutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa taat, patuh, dan istiqomah di dalam melaksanakan dan mengerjakan sunnah-sunnah nabinya. Orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, dan orang-orang yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, di dalam melaksanakan sunnah-sunnah nabinya, insya Allah yaumil qiyamah nanti, di saat itu tidak ada seorang pun yang dapat memberikan pertolongan kecuali pertolongan dan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Majelis Taklim Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita pada Sabtu ini masih membahas fi fadilatis sholati ma'al jamaah, keutamaan sholat berjamaah. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya sholat berjamaah pahalanya amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kabbaral 'abdu li sholati yaqulullahu ta'ala lil malaikati irfa'u dzunuba 'abdi an raqabatihi hatta ya'buduni zahiran fatakhuzul malaikatu dzunuba kulluha fa iza farighal 'abdu minas sholati taqulu lil malaikati ya Rabbana ata'iduha alaihi fayaqulullahu ta'ala ya malaikati la yaliku bikarami illal afu qad ghafarta khotoya. Berikutnya wa'adin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala
innallaha ta'ala yahsur masajidad dunya yaumal qiyamati ka'annaha bahtun bidun qawaimuha minal ambari wa anaquha minaz za'faron wa ru'usuha minal miski wa dhanuha minaz za'farul akhdar wal muazzinuna yaquduna wal a'immatu yasufuna wa yamurna fi arasati yaumal qiyamati kal barqil khatib wa yaqulu ahlul qiyamati aha ula minal malaikatil muqarrabin am minal anbiya wal mursalin fayunadi la bal haula min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yahfazuna sholata bil jamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kabbaral 'abdu lis sholati," apabila seorang hamba bertakbir. Saya ulangi, apabila seorang hamba bertakbir untuk melaksanakan ibadah salat. Kemudian yaqulullahu ta'ala lil malaikati, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya. Apa firman Allah kepada malaikat? Apa perintah Allah kepada malaikat? Irfa'u dzunuba 'abdi an raqabatihi. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, irfa'u dzunuba 'abdi, angkat dosa-dosa hambaku yang akan melaksanakan ibadah salat. An raqabatihi, dari lehernya nih. Dari leher dosa kita diangkat nih. Dari leher. Nah, bahasa kita tenggorokan tuh. Oleh karenanya yang namanya kalau Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sebelum apa? Sebelum napasnya ada di leher gitu. Malam yughargir gitu ya. Malam yughargir itu artinya sebelum napasnya di leher kemudian dia bertaubat, itu taubatnya enggak kaji, itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini dikatakan begitu. Jadi kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala lil malaikati irfa'u dzunuba 'abdi an raqabatihi. Wahai para malaikat, angkat itu dosa-dosa hambaku yang akan melaksanakan ibadah salat. Hatta ya'buduni tahiran, sehingga hambaku beribadah kepadaku, salat kepadaku dalam keadaan suci. Jadi sebelum kita melaksanakan salat, ketika kita Allahu Akbar, dosa kita itu udah nggak ada tuh. Udah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allahu Tahirun, Allah itu suci. Dan dia hanya menerima hambanya yang suci. Bang Ahmad, begitu Bang Ahmad. Jadi oleh karenanya ketika kita akan bertakbir Allahu Akbar, malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat dosa-dosa kita. Dari mana? Dari leher kita nih diangkat. Ya, berarti ketika kita sholat itu kita sudah tidak punya dosa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa berikutnya? Fatakhuzul malaikatu dzunuba kullaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat tuh dosa-dosa sampai tidak ada tersisa sedikit pun. Jadi ketika kita sholat, dosa kita udah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tidak ada tersisa sedikit pun dosa di antara di badan kita. Jadi sampai tidak ada dosa di badan kita. Kemudian faiza fasilal abdu minas shalah. Apabila seorang hamba selesai dari melaksanakan ibadah salat, taqulul malaikatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, ya Rabbana ata'iduha alaihi. Ya Allah, apakah hambaku sudah selesai salat kemudian dosanya saya kembaliin lagi? Gitu. Jadi kata malaikat begitu. Ini dosa saya kembaliin lagi apa enggak ya Allah? Begitu kata malaikat. Kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa yaqulullahu taala ya malaikati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya malaikati, wahai para malaikat-malaikatku, la yaliku bikaromi, tidak layak karena kemuliaanku, illal afwa qad ghafartu khotoyaha. Jadi tidak layak dosa-dosa hambaku yang telah sholat, kemudian dosanya saya sudah ampuni, kemudian saya kembalikan lagi, itu tidak layak karena kemuliaanku. Illal afwa, kecuali ampunan dariku kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat.
qad ghafartu khotoyaha. Maka aku sudah mengampuni segala kesalahan-kesalahan hambaku yang melaksanakan ibadah sholat. Jadi ibadah sholat itu amat sangat penting bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Membersihkan dosa-dosa kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kita udah diangkat oleh Allah Subhanahu. Ketika kita selesai melaksanakan ibadah sholat, kemudian dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya dosa apa enggak kita kira-kira ya? Kita punya dosa enggak? Ya, dari sejak kita balik itu udah direken tuh. Udah direken. Ketika kita banyak maksiat, dosa kita dicatat. Ketika kita ibadah, pahala kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dicatatnya? Ketika kita sudah balik. Dan kalau kita hitung dari sejak kita balik sampai sekarang, kira-kira dosa kita banyak nggak? Banyak. Ya, banyak. Akan tetapi jangan putus asa. Karena ketika kita melaksanakan sholat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalkan sholat. Khususnya sholat berjamaah. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah wa'adin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yahsuru masajidad dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan tempat-tempat sujud manusia di dunia. Seperti apa tempat sujud? Musolah dan masjid. Dikatakan masajidad dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan tempat-tempat sujud manusia di dunia seperti masjid dan musola yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ka'annaha bahtun bidun. Sama seperti apa? Ini onta putih, diumpamakan seperti itu. Nanti masjid, kemudian musola tempat kita ibadah itu nanti di hari kiamat itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa onta putih. Kemudian apa? Qawaimuha minal ambari. Kemudian kakinya onta itu seperti apa? Seperti ambar. Ambar itu siapa yang tahu? Yai, ada yang tahu ambar? Ya pokoknya begitu dah. Pokoknya itu terbuat ya dari minyak-minyak ya, dari wewangian yang amat sangat wangi ketika kita pakai minal ambari, seperti ya minyak wangi. Wa anaquha minaz za'faron, dan dia punya tengkuknya, lehernya dari za'faron. Za'faron kan minyak juga kan ya? Iya, minyak za'faron. Ya pokoknya begitulah wanginya itu onta. Wa ru'usuha minal miski, dan kepalanya itu seperti minyak misik. Kemudian wa azanuha minaz za'faron al-khadra. Kemudian kupingnya itu seperti za'faron kebiru-biruan, kehijau-hijauan. Wal muazzinuna yaqumunaha, dan para muazin yaqumunaha, kemudian menuntun onta itu. Muazin yang tukang azan, paham? Itu onta putih itu dituntun nama dia tuh. Dituntun di mana? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Wal a'immatu yaqumunaha, dan imam-imam musola, imam-imam masjid, dia ngiringin dari belakang. Jadi muazin nuntun onta putih, kemudian di belakangnya imam tuh ngiringin Ustaz Rusmin. Oh, di sini yang jadi imam siapa nih di musola ini? Ustaz Tatang nanti itu nuntun dia. Nuntun onta putih yang gemerlap wanginya, yang indah, yang tidak bisa dibayangkan oleh mata kita dan tidak bisa diperhitungkan dengan hati nurani kita. Kemudian apa? Kemudian berikutnya adalah wal a'immatu yasuqunaha, kemudian para imam itu ngawal di belakang. Jadi fayamuruna fi arasati yaumal qiyamah. Kemudian onta putih yang dituntun oleh imam, kemudian oleh muazin, kemudian diikutin di belakang oleh imam, jalan di padang mahsyar pada hari kiamat. Kemudian kalbar kil khatib, kalbar kil khatib,
itu jalannya seperti kilat menyambar, cepat itu. Jadi ya para muazin nuntun, kemudian para imam di belakang ngawasin, di tengah-tengahnya itu para jamaah yang sholat jamaah tuh, di onta itu pada naik tuh. Enak gak kalau begitu? Iya kan? Ada yang paling eda, yang datangnya paling dulu di masjid, di musola. Ya, kalau misalnya datang belakang, entar dibuntut. Iya kan? Yang namanya orang naik dibuntut kadang-kadang terlepas kan? Bisa jadi kan? Iya, begitu ya. Jadi dikatakan seperti itu. Kemudian fi kharas yaumil qiyamah, kemudian berjalan di padang mahsyar pada hari kiamat, kalbarkil khatib, seperti kilat menyambar cepatnya. Kemudian fayaqulu ahlul qiyamati, kemudian orang-orang yang ada di padang mahsyar bertanya, ahaulaki minal malaikatil muqarrabin, apakah yang tadi lewat ya? Apakah yang tadi lewat itu termasuk dari malaikat-malaikatnya Allah, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, malaikatul muqarrabin adalah malaikat yang dekat kepada Allah, aminal anbiya wal mursalin, ataukah dari golongan para nabi-nabi dan rasul-rasul. Karena saking cepatnya, ya sampai bertanya itu, tadi orang yang lewat cakep banget, serombongan itu bagian mana, kelompok mana, di padang mahsyar kok enak banget seperti itu. Sedangkan kita ada yang kebanjiran keringat, ada yang kehausan, ada yang kepanasan. Nah, sementara ada yang ngesot gitu ya. Kemudian, nah sementara ada sekelompok yang dituntun di depannya, kemudian ontaknya seperti apa? Seperti indah banget. Kemudian di belakangnya juga diiringi oleh apa? Oleh imam di belakang, itu jalannya seperti apa? Seperti kilat menyambar. Kalbarkil khatib, seperti kita menyambar, fayaqulu ahlul qiyamah, kemudian orang-orang yang ada di padang mahsyar, ahaula minal malaikati, apakah mereka seperti golongan malaikat dan muqarrabin, aminal anbiya wal mursalin, ataukah dari golongan para nabi dan rasul? Fayunadi la, kemudian ada suara yang menjawab, la, bukan, itu bukan golongan para nabi, bukan golongan para malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah, bal haula'i min ummati nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bukan, itu adalah mereka yang liwat tadi, itu adalah golongan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yahfazuna sholawati bil jamaah, adalah orang-orang yang waktu hidup di dunia selalu mengutamakan sholat berjamaah. Allahu akbar. Insya Allah. Jangan insya Allah Pak RT ini. Insya Allah kudu insya Allah Ustadz. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ketika kita mendengarkan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, jangan lagi kita apa? Kita tinggalkan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah pahalanya 27 derajat daripada sholat sendirian. Dan sholat berjamaah, walaupun katakanlah bacaan kita kurang dikit, gitu kan, kehusuan kurang dikit, ketika ada imam yang memimpin sholat dengan fasih, gitu ya, dengan fasih dan benar bacaannya, ini yang tidak fasih imamnya, ini kebagian semua, sah ibadah sholatnya. Enak gak begitu? Enak begitu. Sama dengan rambutan seikat. Ada yang merah, ya, ada yang hijau. Ya, kemudian yang hijau kalau kita beli seikat, yang hijau kita buang nggak? Ke bawah semua. Sama seperti itu juga. Pokoknya yang bacaannya kurang tapi fasih, yang khusyuknya kurang tapi gitu ya, kurang tapi khusyuk, udah semua. Ya, udah semua ditanggung oleh imam. Oleh karenanya nyari imam yang kudu bacaannya fasih, ya, nyari imam kudu yang bacaannya fasih. Jangan nyari imam yang bacaannya enggak fasih. Ketika imam bacaannya tidak fasih, itu kan, ini sholat makmum ini kadang-kadang bisa nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena tergantung pada imam. Nih yang jadi imam, sama ini semua yang jadi imam kudu hati, apalagi bacaan Fatihahnya, ya, alhamdulillahirabbil alamin, gitu kan, ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim,
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu kan? Ya kan? Jangan baca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, iya ada nunnya, nun bukan huruf mad. Iya kan? Jadi yang huruf mad itu iyanya, iya wawu alif kan huruf mad. As-salatu khairum minan naum. Boleh panjang karena apa? Wawunya huruf mad. Jadi nggak boleh as-salatu. Karena ada yang bilang begitu, as-salatu khairum minan naum. Tidurnya lama, ya, iya kan? Bangunnya gitu susah, kan begitu ya? Udah enggak. Jadi as-salatu khairum minan naum. Bener itu bacaan. Karena apa? Wawunya huruf mad. Gitu. Harus dipanjangin. 2 harakat kan gitu. Nah sama juga alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bukan nunnya. Saya pernah ada sholat itu di suatu tempat, ya Allah. Begitu jadi alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nunnya yang dipanjangin. Padahal iyanya kan seharusnya huruf madnya kan. Ar-Rahmanir Rahim. Lah, kemana urusannya? Maliki yaumiddin. Lah nunnya. Ini harus kita hati-hati. Coba Yasin wal Qur'anil Hakim. Lah jangan. Iya kan? Karena apa? Mim, nun bukan huruf mad. Harus hati-hati itu. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Gitu kan? Maliki yaumiddin. Lah nunnya jangan ditahan. Jangan didengungin. Karena itu bukan huruf mad. Yang dipanjangin huruf iyanya, huruf wawunya, atau huruf alifnya. Karena itu huruf mad. Ya, harus kita perhatikan itu. Kadang-kadang kita itu bacaan kita itu mendengarkan orang lain. Mendengarkan orang tidak melihat teks yang sebenarnya. Nah, oleh karenanya ini bagi kita yang suka-suka imam dan lain-lain sebagainya, kita lihat teks bacaan kita. Jangan sampai kita lupa. Kita harus lihat teks, jangan kita menganggap bahwa oh bacaan kita udah bener nih. Iya kan? Padahal sesungguhnya ketika kita perhatikan, oh iya teksnya begini. Kalimatnya begini. Jangan kita asal denger. Karena yang namanya asal denger, kalau yang baca pertama salah, ya itu yang ngikutin dia pasti salah. Gitu. Nah oleh karenanya kita biasanya itu kuda harus apa? Lihat teks, apalagi bahasa imam nih, yang biasa jadi imam. Gitu. Harus kita lihat teksnya itu surah. Setiap surah ya harus kita baca itu. Dan kita lihat teksnya yang sebenarnya. Jangan hanya dengar. Jangan hanya dengar. Seperti orang yang baca Yasin kan begitu kan. Karena Yasin kita udah kebiasaan. Tahlil dan lain. Itu kita anggapnya kan kita udah hafal banget. Padahal sesungguhnya ketika kita baca teksnya banyak yang salah itu. Benar ya? Tuh, iya ketika kita baca teksnya. Iya. Benar gak begitu? Iya. Karena kita biasa udah denger aja. Dan ketika baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Lah, kemana urusannya? Iya, ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Gitu kan ya? Iya, padahal enggak begitu. Seharusnya diperhatikan huruf madnya. Ya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Lah bukan dipanjangin nunnya. Iya, harus hati-hati. Saya pernah begitu. Ya, begitu modelnya begitu ya. Ada yang begitu. Karena apa? Dia tidak memperhatikan teks surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Dia hanya mendengarkan saja. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah ya, termasuk orang yang rajin sholat berjamaah. Insya Allah. Satu hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya adalah apa udah segitu? Belum ya? Sekali lagi dah. Ya itu siapa yang nangis anak kecil?
Oh, belajar. Iya. Jam berapa ini udah, Ustaz? Oh, jam 6. Iya. Ya kalau begitu gini aja dah. Saya rasa daripada rada-rada kurang anu. Ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ya dapat kita amalkan. Karena tidak ada artinya ketika pelajaran-pelajaran yang kita pelajari kemudian kita tidak amalkan. Nah, ketika kita mendengarkan bahwa fadilah sholat berjamaah amat sangat besar, maka nyok rajin kita untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, kalau udah waktunya sholat berjamaah, ya hendaknya kita laksanakan sholat berjamaah. Jangan ada pendapat, wah gua akan pejabat, sholat jamaah maka kelir begitu katanya modelnya. Lah jangan. Cuma pejabat kayak ilmu apa kayak waktu sholat mah udah ngadep Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita menganggap sholat berjamaah itu sepele. Karena sesungguhnya dengan kita melaksanakan sholat berjamaah, insya Allah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, terus wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan matiku, ya, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pelajaran kita 2 hadis pada kesempatan ini tentang kemuliaan dan fadilah salat berjamaah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dan mengerjakannya. Insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.